barusan, Masya Allah, Alhamdulillah ada dokter sini, ada Ricci, ada suami saya, ada Rian, bersama, dan juga cucu-cucu. Sebenarnya kita lengkap, kita rame banget sebenarnya di rumah sakit ini karena mungkin udah ada kangen sama ibu ya, kangen sama Mbak karena udah 1 bulan gak ketemu. Kami pikir tadi ibu langsung masuk ke ruang rawat inap tadinya. Namun ternyata setelah tadi masuk ke UGD, ibu masih dipasang oksigen, dan kemudian sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung, jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang sudah di dalam ruang ICU, sudah dalam keadaan yang lebih stabil, alhamdulillah. Jadi paling besok insya Allah kami akan kembali datang ke sini. Kita bergantian ada ya, bergantian untuk datang ke sini, dan tinggal tunggu berikutnya aja seperti apa. Tadi sih terakhir dokter bilang keadaannya sebenarnya sudah stabil, cuma karena ada riwayat kemarin yang berhenti jantung itu atau berhenti nafas itu, namanya apa sih dek? Apa? Gagal jantung. Berhenti nafas sementara ya. Cardiac arrest ya. Karena ada kejadian itu, jadi memang harus di ICU lagi. Nah, waktu ketika sadar mungkin ibu dan mamanya itu apa sih mungkin yang dikatakan ibu dan ya? Ibu panjang ya ceritanya teman-teman sekalian ya. Jadi ibu kan 2 kali masuk rumah sakit ya di kota Mekah itu. Waktu pertama kali masuk rumah sakit memang yang dirawat di kantor haji Indonesia, rumah sakitnya orang Indonesia, memang ibu mengalami yang namanya delirium. Mungkin dokter sedikit saya jelasin delirium itu apa. Ya, istilahnya tuh simpelnya karena kelelahan, terus juga metabolisme, terus juga kurang minum, nutrisi, kurang minum segala macam akhirnya mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi gangguan kognisi, gangguan fokus, konsentrasi, dan akhirnya bisa mempengaruhi semuanya termasuk sistem pemompaan jantung. Jadi sampai drop. Jadi delirium itu kalau bahasa awamnya ya, kalau yang saya tangkap dari ibu saya, bicara tanpa henti dan beliau nggak sadar apa yang beliau bicarakan. Gangguan kesadaran. Ya, jadi ternyata banyak jemaah haji yang mengalami itu seperti itu. Cuman pada saat ibu koma di ruang ICU ya, ketika saya mengaji ya ibu walaupun terpejam dia mengeluarkan air matanya. Ketika beliau sadar dalam keadaan yang sangat lemah, ketika saya tanya, ibu mau ngaji, ibu ngangguk, ibu berjuang ya. Karena ibu saya kan ingin menghafalkan 30 juz Al-Quran, dia selalu bilang ya Allah jangan dulu waktu beliau sehat kemarin ya, nanti kalau saya sudah selesai 30 juz lah ya Allah baru kembali kepadamu, jangan saat ini ya Allah, saya pengen menyelesaikan hafalan saya. Ibu selalu ngomong begitu. Jadi ketika saya berada di ICU saya katakan, ibu ingat kan ibu pengen banget selesai hafalannya, jadi ibu harus terus berjuang. Dan beliau ngangguk lagi. Jadi saya masih banyak harapan lah sebenarnya ketika berada di ruang ICU di kota Mekah pada saat itu. Oh, tadi udah ke sini, nggak jadi ke bandara langsung ke sini atau? Oh iya. Nanti sempat ada apa ya, ada peresmian acara, kemudian kita mau jalan ke masuk ke Pekalongan, dapat dulu macet, ini udah ini ya, udah ending ya, udah mau kesini, jadi kita langsung jalan. Sempat tadi beberapa waktu bilang katanya mau akan ke sana semua nyusul. Oh iya. Itu kita tuh sudah mau booking tiket pesawat, udah hotelnya, Iya, udah. tanggalnya udah, Tinggal berangkat ya besok. tinggal berangkat Berapa? gitu. Iya. Tinggal berangkat. Waktu itu kan Cindy mau berangkat, Ricis mau berangkat, Moana mau berangkat, kemudian suaminya Ricis ya, Rian juga mau berangkat. Semuanya udah siap sebenarnya. Itu tadi kan saya mengatakan bahwa dokter mengatakan mendadak ini ibu boleh pulang. Alangkah baiknya ibu kamu segera pulang ke Indonesia supaya bisa bersama dengan keluarganya itu lebih baik. Jadi semuanya jadi kita cancel. Jadinya Cindy nggak jadi ke Mekah, dan bisa jadi kita semuanya ketemu di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kepulangan ini memang hajinya sudah selesai apa dipercepat karena ibu sakit? Haji kami sudah selesai, alhamdulillah. Ibu juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Makanya waktu itu para saudara bilang, oke, kalau terjadi apa-apa harus terima, karena sebenarnya ibu sudah berada di tanah suci, sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sudah dalam kondisi yang istilahnya dalam amalan soleh gitu lah. Ya, cuman saya bilang, ya insya Allah mudah-mudahan menerima apapun yang terjadi, cuma di satu sisi ada harapan besar supaya ibu cepat sembuh. Ya begitu teman-teman semua, nggak ada yang menyangka ya tentang apa yang terjadi waktu pertama kali ibu saya dalam keadaan cardiac arrest itu.
memang saya rekam dan saya kirim ke adik-adik gitu. Karena kan pengalaman waktu ayah kami meninggal dunia 2 tahun yang lalu, Ricisnya nggak ada bersama dengan kita kan, kayak Ricisnya lagi di gunung pada saat itu. Jadi saya memang merekam untuk saya kirim ke Ricis supaya dia tahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Begitu pula ketika di Mekah kemarin, ada beberapa video yang saya rekam untuk saya kirim ke adik-adik saya, terutama sama ke dokter Cindy ya, karena dokter Cindy dan suaminya dokter. Jadi dalam keadaan saya panik, beliau bisa ngasih masukan-masukan. Memang karena beliau dokter mungkin jadi memang lebih tenang gitu, lebih menenangkan saya lah yang pada saat itu langsung berhadapan dan melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi terhadap ibu. Cuman alhamdulillah intinya ibu sekarang dalam keadaan yang lebih stabil. Ceria gitu ya sama Icis ya. Iya, saya ini kan orangnya nggak pandai melucu ya, jadi ketika di mobil tadi sama Ricis itu banyak ketawa gitu, karena kan Ricis orangnya ceria ya. Nah itu ya, dibutuhkan hal-hal kayak gitu supaya ibu lebih banyak senyumnya, karena kan di ICU itu stres loh teman-teman semua. Ibu mengalami namanya delirium ICU, ketika berhari-hari di ICU ketika sadar berontak gitu, mau pulang berontak, makanya kan tangannya diikat ketika di ICU. Kan saya tanya sama dokter, apa yang terjadi? Kata dokter, ini delirium ICU. Orang yang sudah lama di ICU itu biasanya banyak yang stres juga, karena di ICU itu kan alat-alat banyak gitu ya, pengobatan ini itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah stabil dan ibu dalam keadaan tenang. Kami berharap mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa pulang. Dan saya katakan pada ibu nggak boleh tinggal sendiri, harus tinggal sama anak-anak. Tapi pas ada dari koma itu sendiri, ibu sendiri punya keinginan nggak sih, mungkin kayak pengen ketemu dengan semua anak-anak atau seperti apa sih mungkin? Ibu itu punya, jadi gini, yang bikin ibu semangat itu karena ibu pengen menghafalkan seluruh Al-Quran. Dan setiap bulan September, setiap tahun itu pesantren kami itu ada wisuda Quran. Jadi ibu tuh wisuda 10 juz, tahun depan 10 juz, tahun depan 10 juz. Jadi ibu selalu bercita-cita bulan September adalah wisuda Quran. Jadi harusnya ibu akan wisuda 20 juz Quran. Makanya ketika di ICU saya mengatakan ibu mau wisuda kan bulan September. Dan beliau mengaku, ini ibu harus semangat, ibu harus kuat. Ternyata semangat dan kekuatan itu bisa pasien itu ternyata harus punya semangat Itu ya. kayak motivasi hidup. Iya itu motivasi hidup. Sangat-sangat berpengaruh juga secara mental, emosi dan semangat untuk sembuh itu berpengaruh. Jadi dokter bilang, ya dokter bilang kalau ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi katanya gitu. Ternyata semangat untuk orang yang sakit itu mempengaruhi besar ya. Ya, jadi makanya keluarga kan support atau misalnya kita kunjungan itu harus sekali ke semangat pasien. Dan saya bersyukur di ICU Kota Mekah itu banyak yang menjenguk ibu. Jadi para jemaah-jemaah itu walaupun di ICU ada jam besuknya, tapi para jemaah itu menjenguk ibu. Dan saya lihat kalau ketika dijenguk beliau rasa bahagia, happy gitu, ngerasa ramai gitu kan, ada orang yang perhatian, ada orang yang sayang. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang menjenguk ibu, bahkan memasak makanan, bubur tiap hari diantarin ketika ibu sudah di kamar hotel gitu kan. Saya pikir waktu itu gimana cara menangani ibu nih, karena saya nggak tahu gitu. Ternyata ya Allah bantu, bisa juga. Alhamdulillah. Berarti untuk beberapa hari ke depan akan dirawat. Beberapa hari ke depan ibu masih ada di ICU dan semoga nggak lama-lama di ICU, semoga karena hanya observasi kan tadi kata dokter jantung. Jadi mudah-mudahan bisa kembali ke rawat inap dengan secepat mungkin. Karena kalau di rawat inap kan kita boleh inap ada tiduran di sebelahnya. Kalau di sana ada jam besuknya. Ya. Oke, terima kasih ya. sedangkan berjauhan Sini sama Icis terutama ya, apalagi Icis masih selalu nanya di grup chat kita, "Ibu gimana sekarang kabarnya?" Gitu. Kan soalnya tengah malam ditanya lagi, terus pagi tanya lagi. Kan sini kalau baru bangun pasti langsung ngecek grup family, masih ada kabar dari lo itu sampai grup. Ya, jadi tugas saya selama di Mekah itu memberikan kabar terus-menerus dengan keluarga yang ada di Indonesia. Karena kan setiap namanya di ICU itu kan fluktuatif ya, kondisi pasien itu kan Ya terduga. tidak terduga gitu. Jadi setiap hari memberikan kabar untuk saudara-saudara kalian. Begitu, jadi saya dan Cindy dan Ricis, kami dari keluarga besar meminta doa terus dari teman-teman semua. Yang paling penting saya bahagia karena sudah kembali ke Indonesia, ke tanah air. Ibu selalu bertanya kapan pulang ke Indonesia, kapan pulang ke Indonesia, sudah rindu dengan tanah air. Dan yang paling penting kami sudah berkumpul semuanya dan ibu dalam kondisi yang lebih stabil. Jadi mudah-mudahan doakan terus semoga ibu bisa